Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, Bapak Dodi sekeluarga dan juga para pemirsa sekalian yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan membicarakan tentang makna syahadat. Dan pembicaraan ini adalah pembicaraan yang paling terpenting dari ilmu-ilmu keislaman yang dibicarakan oleh para penceramah agama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang makna konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan makna dan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati hafizakumullah taala, pada tema ini kalau kita ingin bahas ada beberapa poin yang ingin kita bahas, yaitu yang pertama adalah makna dari syahadat la ilaha illallah. Kalau artinya kan kita sudah paham artinya. Artinya saya bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Saya bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Adapun maknanya maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa maknanya adalah al-iqrar bil lisan wal i'tiqadu al-jazimu bil qalbi بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الخلق كافة من الجن والإنس. Yang artinya syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan seyakin-yakinnya dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi adalah hamba dan rasulnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada seluruh makhluk dari bangsa jin dan manusia. Itulah makna yang harus diyakini oleh setiap muslim ketika dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu dia menyatakan dengan lisan, tidak boleh hanya dengan hati, menyatakan dengan lisan dan meyakini seyakin-yakinnya di dalam hatinya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rasul Allah dan hamba Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada seluruh makhluk dari bangsa jin dan manusia.
Nah, itu yang harus kita pahami baik-baik dari makna syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun konsekuensi, ini poin yang kedua. Sebelum poin kedua, saya ingin menjelaskan lagi makna tadi. Berarti ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti dia harus mengucapkannya dengan lisan, menyatakannya dengan lisan. Tidak boleh hanya dengan hati, harus dia menyatakan dengan lisan. Kalau cuma menyatakan dengan hati, maka tidak sah syahadatnya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dia harus meyakini seyakin-yakinnya di dalam hatinya bahwa yang bernama Muhammad bin Abdillah, yang mana beliau dari keturunan Hashim, makanya disebut dengan Al-Hashimi, dan beliau adalah dari kabilah Quraisy, dan kabilah Quraisy adalah salah satu dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, beliau itu keturunannya adalah, sebentar saya carikan, keturunannya yang bernama dari Fihr adalah Quraisy. Jadi beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini yang disebut dengan Bani Hashim, karena kakek beliau yang kedua adalah Hashim. Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Berarti Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Dan kalau kita perhatikan, Quraisy adalah kakek yang ke-10. Kakek yang ke-10 yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr atau yang disebut dengan Quraisy adalah Abdullah dan Rasulullah. Lihat di situ dua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau lebih tepatnya dua gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah dua gelar yang paling pas, cocok dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduh
faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji-mujiku terlalu berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani memuji-muji Isa putra Maryam terlalu berlebihan. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi makna dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini seyakin-yakinnya dengan hati bahwa manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, atau yang disebut dengan Quraisy, adalah Abdullah dan Rasulullah. Abdullah dan Rasulullah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah gelar yang paling patut disandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gelar untuk beliau, Abdullah dan Rasulullah. Ahibati hafizakumullah, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, maka beliau abdun la yu'bad. Beliau adalah hamba Allah, budak Allah yang tidak diibadahi. Beliau adalah makhluk Allah yang tidak diibadahi. Dan ini ditunjuki juga di dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, yaitu budak Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang berbunyi innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah bashar, manusia seperti kalian. Ya, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepada beliau. Maka beliau adalah manusia seperti kita yang diciptakan dari tanah dan diciptakan melalui hubungan Abdullah bapak beliau dengan Aminah ibu beliau. Kemudian keluarlah beliau. Dan ini membantah pendapat yang mengatakan dan bersumber dari hadis palsu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya. Karena beliau adalah Abdullah, hamba Allah, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 6, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Ini sekali lagi ayat yang begitu tegas menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abdullah, manusia hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena beliau adalah hamba Allah, maka beliau tidak memiliki keberhakan untuk diibadahi. Tidak boleh kita sholat kepada Rasulullah sebagaimana sholat kita kepada Allah. Tidak boleh. Karena beliau Abdullah. Tidak boleh kita berpuasa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana puasa kita memenuhi perintah Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena beliau Abdullah.
hamba Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'bad, tidak diibadahi. Tidak boleh kita berzakat, mengeluarkan harta zakat karena ingin beribadah kepada Rasulullah. Tidak boleh. Tidak boleh kita berhaji karena memenuhi ibadah kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah Abdullah, makhluk Allah, hamba Allah, la yu'bad, tidak diibadahi. Tidak boleh kita meminta tolong kepada Rasulullah SAW, karena minta tolong hanya kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena Rasulullah SAW Abdullah, hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Kemudian tidak boleh kita beristi'adzah kepada Rasulullah SAW, minta perlindungan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena isti'adzah adalah ibadah, dan ibadah hanya diberikan kepada Allah yang Maha Pencipta. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Abdullah, makhluk Allah, hamba Allah yang tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak untuk diibadahi. Karena beliau adalah Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tidak diperbolehkan kita untuk beristighatsah kepada Rasulullah SAW. Istighatsah artinya minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW pernah ada orang yang berkata, hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah. Ayo kita minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yuqamu li innama yuqamu lillah. Hadis riwayat Imam Ahmad, yang artinya tidak ditegakkan untukku istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, tidak ditegakkan untukku, tetapi ditegakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Tuhan kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighatsah hanya kepada Allah, lalu diperkenankannya bagi kalian, maka Allah mengabulkan bagi kalian doanya. Surat Al-Anfal ayat 9. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan atau diharamkan beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rasulullah SAW, karena istighatsah hanya milik Allah. Istighatsah adalah ibadah, dan ibadah tidak diperbolehkan kecuali ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan kita untuk meminta syafaat kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena meminta syafaat adalah jenis dari doa, dan doa tidak boleh dihaturkan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, hamba Allah. Karena gelar beliau yang beliau sampaikan, Abdullah, qulu Abdullah, katakanlah aku ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini,
Surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, hanya kepunyaan Allah, syafaat itu seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Maka inilah makna dari syahadat la ilaha illallah. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hashim, dari kabilah Quraisy adalah Abdullah, hamba Allah, budak Allah. Dan dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah budak Allah, hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Gelar beliau yang paling pas adalah salah satunya Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti sekali lagi, kalau beliau Abdullah la yu'bad, maka beliau tidak boleh diibadahi. Kemudian Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau Rasulullah, maka tidak boleh didustakan risalah beliau. Tidak boleh didustakan risalah beliau. Dalil yang menunjukkan bahwasanya adalah beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Yang artinya tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau adalah Rasulullah. Sungguh telah berlalu sebelum beliau beberapa orang rasul. Ini menunjukkan bahwasanya gelar beliau yang paling pas sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis adalah beliau adalah Rasulullah. Dan kalau beliau Rasulullah, la yukadzab, tidak boleh didustakan. Apa saja dari berita yang beliau sampaikan, apa saja dari ajaran yang beliau ajarkan, tidak boleh didustakan. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah Rasulullah, surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya gelar beliau yang paling pantas adalah Rasulullah. Yang paling sesuai Al-Quran dan hadis, beliau adalah Rasulullah. Yang paling cocok, paling baik. Tidak ada kata terlalu tinggi, tidak ada gelar terlalu merendahkan. Rasulullah. Kalau beliau Rasulullah, maka tidak boleh didustakan. Kalau beliau adalah Rasulullah, maka tidak boleh didustakan. Kemudian dalil yang lain juga bahwasanya beliau adalah Rasulullah, surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa gelar yang beliau miliki yang paling cocok adalah Rasulullah. Yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah adalah Rasulullah. Yang paling diridhoi oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan kalau beliau Rasulullah, maka tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan. Makanya para ulama mengatakan Muhammad Abdullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah la yu'bad
wa Rasulullah la yukadzab. Abdullah yang tidak boleh diibadahi, dan Rasulullah yang tidak boleh didustakan. Nah, itu dari makna syahadat la ilaha illallah. Sekarang ahibati hafizakumullahu ta'ala, apa konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apa konsekuensinya? Beberapa konsekuensi akan saya sebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu wajib untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar. Mentaatinya di dalam apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah termasuk dari konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu wajib taat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu antum tasma'un. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya dalam keadaan kalian mendengarkannya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang bersyahadat wajib taat kepada Rasulullah SAW. Apakah itu sesuai dengan hawa nafsunya ataukah tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia wajib untuk taat. Dia wajib untuk taat. Dalil yang lain, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 54. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, itu cuma menyampaikan. Ya, mau ada yang masuk dalam agama Islam, taat kepadanya, maka itu urusan dia. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Maka dan kewajiban kalian adalah semata-mata apa yang diwajibkan kepada kalian. Dan jika kalian taat kepadanya, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan bahwa faidah taat kepada Rasulullah SAW pasti dia mendapatkan petunjuk. Ya, tidak usah diragukan lagi itu. Faidah orang yang taat kepada Rasulullah SAW maka pasti dia mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan wahyu dari Allah dengan terang benderang. Nah, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, di antaranya adalah surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulul amri dari kalian. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi orang yang pertama yang menjauhi konsekuensi pertama orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun perintah tersebut, apapun perintahnya, wajib taat. Ya, wajib taat. Kemudian yang patut diperhatikan agar kita semangat untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakini baik-baik, siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pasti beruntung.
Nah, itu garis bawahi baik-baik. Apapun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib ditaati. Terkadang mungkin berat, terkadang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu, terkadang mungkin. Maka agar kita semangat, termotivasi untuk selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahwa apapun yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dikerjakan pasti mendatangkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal ini. Surat Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turham. Taatilah Allah dan Rasulullah, ya, supaya kalian diberi rahmat. Dan para ulama tafsir dari generasi salaf saleh mengatakan la'alla idza kanat minallahi wajibah. Kata la'alla apabila ada di dalam Al-Qur'an dan itu berasal dari Allah, maka itu berarti wajib terjadi. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 59 yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ayat Allah mengatakan yang demikian itu yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga taat kepada ulul amri selama tidak memerintahkan kepada maksiat, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akhirannya, akibatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini harus kita tanamkan di dalam hati sehingga kita tidak ragu-ragu untuk mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mengambil dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah." Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepadaku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap orang akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Ada orang yang enggan masuk surga? Iya. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku maka pasti masuk ke dalam nerakanya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena dia penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga perhatikan baik-baik yang kedua, konsekuensi dari bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu ijtinabu ma naha anhu wa jazar, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun larangan beliau maka dijauhi. Dan di sini saya ingin mengingatkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka wajib bagi dia menjauhi apa saja yang dijauhi oleh Rasulullah, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini hukumnya wajib. Dan semestinya seorang muslim tidak perlu berpikir apakah ini makruh hukumnya ataukah ini haram. Selama dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dijauhi. Selama dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dijauhi. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut akan ditimpa kepada mereka cobaan dan ditimpa siksa yang pedih. Ya. Ditimpa cobaan maksudnya musibah di dunia. Dan siksa yang pedih maksudnya adalah di akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim wajib untuk menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 7 maksud saya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa kepada kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, kerjakanlah. Apa saja yang dilarang oleh beliau atasnya maka jauhilah. Ya, maka jauhilah. Ini konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya wajib kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jangan terlalu banyak kita mikirkan, ini kan makruh aja. Jangan, ya. Selama itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Sebagaimana ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sebagaimana ketaatan apabila ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikerjakan maka pasti mendatangkan kebaikan, maka sebaliknya apabila ada larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apabila dilanggar pasti mendatangkan keburukan. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 13-14. Saya bacakan ayat 14-nya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha
wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan-batasannya, maka niscaya ia dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ini menunjukkan siapa yang melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti dia mendapatkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Nah, begitu juga kalau kita ambil dari hadis Rasul, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makanya saya berpesan, walaupun itu mungkin menurut hukum ahli fikih bahwa dia hukumnya adalah makruh, maka lebih baik dia dijauhi, apalagi sampai haram, karena pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila dhillu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa saja yang menyelisih perintahku. Siapa saja yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan kehinaan dan kerendahan. Nah, itu konsekuensi yang kedua. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu fima naha anhu wa jaza, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang ketiga adalah yaitu tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa saja yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita wajib mempercayainya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi yang beliau bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah yang diucapkan oleh beliau menurut kemauan hawa nafsu beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semestinya seorang muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dan konsekuensinya adalah mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia wajib mempercayai apa saja yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia tidak percaya apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib mempercayainya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebentar. Itu yang ketiga, yaitu mempercayai apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita ingin mengambil yang keempat. Jadi saya ingin memberi contoh dari tadi, ya. Contohnya diantaranya tentang kabar-kabar yang telah lalu. Dari mulai Nabi Adam
diciptakan oleh Allah. Kemudian dari Nabi Adam tulang rusuknya diciptakan Hawa alaihissalam. Kemudian ditempatkan di dalam surga. Kemudian diganggu oleh iblis. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Tetapi taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah. Cerita Nabi Nuh membuat kapal, kemudian naik bahtera tersebut di lautan, datang air bah. Ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua cerita-cerita yang telah dahulu, maka kita wajib untuk mempercayainya. Wajib untuk mempercayainya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, cerita-cerita yang akan datang, dari mulai cerita di dalam kubur, fitnatul qabr, pertanyaan yang ada dalam kubur, kita wajib untuk mempercayainya. Kemudian siksa atau nikmat kubur, kita wajib untuk mempercayainya. Kemudian ada hari kebangkitan, kita wajib untuk mempercayainya. Dan tidak boleh kita lebih mengedepankan akal dibandingkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahli kalam, mereka lebih mendahulukan akal dari apa saja yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak sesuai dengan akal, tidak mereka terima. Meskipun itu berdasarkan dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siksa atau nikmat kubur. Mereka tidak percaya tentang siksa atau nikmat kubur tersebut. Kenapa? Karena mereka anggap bahwasanya siksa nikmat kubur tidak sesuai dengan atau tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang cerita hari kiamat kelak yang akan dihadapi oleh manusia. Dari mulai hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian setelah itu diberikan buku catatan amal, ditimbang, kemudian berjalan di atas sirat, kemudian ke telaga, kemudian surga atau neraka. Semua berita-berita tersebut wajib untuk diketahui, wajib untuk diyakini. Tidak boleh mendustakan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Kemudian juga dalilnya yang lain, yaitu suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek oleh orang Yahudi ataupun orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian orang Yahudi atau orang kafir Quraisy tersebut berkata, "Ataktubu kulla syai'in?" Apakah engkau menulis segala sesuatu yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa bashar yaghdab. Dan beliau adalah basar, manusia yang bisa marah, bisa senang, bisa sedih. Ataktubu kulla syai'? Tasma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Dia adalah manusia yang berbicara saat marah dan saat senang. Kemudian sahabat tersebut, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, berkata, "Fa amsaktu 'anil kitab." Maka aku pun tidak menulis lagi setelah mendengar perkataan tersebut. Maka fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa auma'a bi asbu'ihi ila fi.
Maka beliau menunjukkan dengan jari telunjuknya ke mulutnya. Faqala, lalu beliau bersabda, "Uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq." Tulis, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari ini kecuali kebenaran. Nah, wajib kita percaya. Tidak boleh mendustakan. Tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kejadian yang telah lalu ataupun yang akan datang, atau kejadian-kejadian yang ketika itu beliau masih hidup. Seperti kejadian Isra dan Mi'raj, kejadian yang sangat agung tersebut. Nah, ini konsekuensi yang ketiga dari konsekuensi bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi yang keempat dari bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka syahadat la ilaha illallah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Syahadat Muhammad dan Rasulullah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang paling berhak untuk dicontoh, diikuti. Nah, begitu ya. Jelas ya. Jadi kita tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, suri tauladan kita. Ya, suri tauladan kita. Dan siapa yang beribadah selain dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Siapa yang mengada-ngada di dalam agama kami ini yang bukan dari kami, maka amalannya tertolak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Maka wajib kita untuk beribadah kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh manusia satu-satunya yang paling patut untuk dicontoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya kita ingin benar-benar sesuai ibadahnya kepada Allah sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu kita harus menyesuaikan apa yang kita amalkan dengan Rasulullah dalam 6 perkara. Yang pertama, waktu. Ibadah apapun yang kita kerjakan, maka harus mencontoh Rasulullah SAW dalam perihal waktu. Tidak boleh memberikan waktu sendiri. Tidak boleh mengerjakan sebelum waktunya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua yaitu tempat. Harus sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW tempatnya. Tidak boleh tawaf di rumah, di sekitar kuburan. Tawaf hanya diperbolehkan di dalam Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Tempatnya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu jumlah bilangan. Tidak boleh jumlah bilangannya lebih daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak boleh kurang dari itu atau lebih dari itu. Karena sudah ada penentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah bilangannya. Yang keempat, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam perihal yaitu jenisnya.
Jenisnya maksudnya adalah jenis dari yang sudah ditentukan dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya jenis hewan untuk dikurbankan, sapi, onta, kambing atau domba. Meskipun kuda lebih mahal tidak boleh dijadikan sebagai hewan untuk berkurban. Meskipun mempunyai itik 1.000.000 itik tidak boleh dikurbankan dalam hari raya kurban karena jenisnya berbeda. Yang kelima adalah harus sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perihal sebab. Sebabnya kenapa? Apakah sebabnya sudah ditunjuki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dibacakan atasnya La ilaha illallah, Fatihah 4. Apakah sebab membaca Fatihah 4 tersebut adalah karena kematian seseorang sudah sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ditunjuki oleh beliau atau tidak? Nah ini sebabnya berziarah kubur, kemudian membaca Yasin, kemudian ucapan La ilaha illallah dan yang lain-lainnya. Apakah pembacaan ini karena sebabnya berziarah kubur pernah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini harus sesuai dengan sebab. Kemudian yang keenam yaitu tata cara. Tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tata caranya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini berarti mengada-ngada. Dan yang mengada-ngada tidak diterima amal ibadahnya. Dan yang mengatakan itu bukan saya, akan tetapi berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita sudah berapa menit ini? Ya, kemarin Pak Dodi bilang Ustadz 45 menit karena kemarin pertanyaan masih banyak. Tetapi ini sepertinya saya sudah lebih dari 45 menit. Mungkin dipersilahkan kepada Bapak Dodi jika ada yang ingin bertanya, atau kepada jamaah sekalian jika ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Nah, dan masih ada lagi konsekuensi dari orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan belum selesai. Nah, wallahu a'lam. Konsekuensi berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin untuk yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya di chatroom ini atau juga bisa mengetik. Kemudian jadi saya akan bacakan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW dalam kurung hadis yang sesuai dalam Al-Quran dan hadis? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Kita ini beragama berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijelaskan bahwa keutamaan para zurriyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang disebut dengan Ahlul Bait. Ya, sudah dijelaskan keutamaan para zurriyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan Ahlul Bait. Sebelum saya menyebutkan keutamaan mereka dan juga sikap kita seorang muslim terhadap para Ahlul Bait keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya ingin mengingatkan bahwasanya para ulama rahimahumullah ta'ala telah menjelaskan siapakah mereka yang disebut dengan Ahlul Bait. Maka mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istri beliau dan juga anak cucu beliau dari keturunan Hashim, ya, dan keturunan Al-Muttalib. Keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Ini adalah salah satu perkataan para ulama tentang
siapakah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi bukan keluarga beliau atau bukan dari ahlul bait. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya keturunan Rasulullah SAW adalah seluruh keturunan Quraisy, keturunan Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ahlul bait Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bertakwa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwasanya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun istri-istri beliau, maka pendapat yang dikuatkan oleh para ulama rahimahumullah bahwasanya mereka masuk ke dalam ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan berdasarkan ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innama yuridullah liyadhhaba 'ankumur rijsa ahlul bait, liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira." Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 33. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, liyudhhiba 'ankumur rijsa, dosa dari kalian wahai ahlul bait, membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Siapa di dalam ayat ini? Ayat ini menceritakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 32-nya dan juga awal dari ayat 33-nya. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk ahlul bait adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dari ahlul bait adalah Allah Subhanahu wa taala membersihkan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan membersihkan dari ahlul bait sebersih-bersihnya, yaitu dosa. Menginginkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan membersihkan dari ahlul bait sebersih-bersihnya dosa. Baik. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan para malaikat kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat Allah dan keberkahannya atas kalian, wahai ahlul bait. Ini menunjukkan bahwa istri termasuk ahlul bait. Istri termasuk ahlul bait. Adapun keluarga Al-Muttalib, maka telah terdapat riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya keluarga Al-Muttalib termasuk dari ahlul bait. Dan ini adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat bahwasanya keluarga Al-Muttalib tidak masuk ke dalam ahlul bait. Keluarga Al-Muttalib tidak masuk ke dalam ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama bahwa ahlul bait adalah Al-Muttalib adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Masyaitu ana wa Utsman ibnu Affan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah a'taita bani al-Muttalib wa taraktana wa nahnu wa hum min milkin wa hum minka bimanzilatin wahidah." Yang artinya, aku berjalan bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kami berkata, "Wahai Rasulullah, engkau memberikan kepada keturunan Al-Muttalib dan engkau meninggalkan kami. Dan kami termasuk satu dengan engkau satu tingkatan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid."
Sesungguhnya keturunan Al-Muttalib dan keturunan Hashim adalah satu keturunan. Hadis riwayat Bukhari, kemudian riwayat Imam An-Nasai dan lainnya. Termasuk dari Ahlul Bait adalah keturunan Hashim bin Abdi Manaf, keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan Aqil, keturunan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, keturunan Harith bin Abdul Muttalib. Ini adalah termasuk daripada Ahlul Bait dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Sekarang, kalau sudah kita pahami itu, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Ahlul Bait? Maka jawabannya adalah kita wajib untuk menyambung hubungan dengan Ahlul Bait. Menyambung hubungan dengan Ahlul Bait. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Walladzi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Sungguh, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk aku sambung dibandingkan kerabatku sendiri. Maka kewajiban kita yang pertama adalah menyambung hubungan dengan Ahlul Bait. Menyambung hubungan di sini apa? Kalau seandainya ada Ahlul Bait, Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sambung hubungan. Kita berhubungan baik, berkomunikasi baik dengan Ahlul Bait tersebut. Yang kedua, yaitu menjaga, menghormati kehormatan Ahlul Bait. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Yang artinya, dan ahlu baitku, aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahlul bait. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahlul bait. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap Ahlul Bait. Ini menunjukkan bahwa kita wajib untuk menghormati. Makanya para ulama mengatakan, apabila di hadapan kita ada seorang manusia, dia Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dan dia muslim tentunya. Dia memiliki 3 hak atau 2 hak di hadapan kita. Hak yang pertama yaitu dia sebagai muslim, kita wajib menghormatinya. Hak yang kedua yaitu dia sebagai Ahlu Bait Rasulullah SAW. Kita wajib untuk menghormatinya. Ya, kalau seandainya dia adalah sahabat Rasulullah SAW, berarti dia mempunyai 3 hak di hadapan kita, yaitu beliau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita wajib untuk menghormati Ahlu Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang termasuk juga kewajiban kita adalah bersalawat atas Ahlul Bait, sebagaimana salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya hak Ahlul Bait, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa lahum minal huquqi ma yajibu ri'ayatuha. Mereka memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan. Fa inna Allah ja'ala lahum haqqan fil khums wal fai' wa amrun bis salati alaihim ma'a salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka memiliki hak, yaitu mereka mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, kemudian harta fai, kemudian juga perintah untuk bersalawat atas Ahlul Bait, sebagaimana bersamaan dengan perintah bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di situ ada salawat atas Ahlul Bait. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau sudah kita ketahui siapa itu Ahlul Bait, kemudian apa hak kita kepada Ahlul Bait, kemudian kalau di Indonesia, khususnya di Banjarmasin juga, di Kalimantan Selatan secara umum, bahwa ada sebagian orang yang
mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dipanggil sebagai habaib. Habaib itu Pak adalah jamak dan habib adalah bentuk tunggal. Maka kita sebagai seorang muslim ya tetap melaksanakan itu. Melaksanakan yang sudah dicontoh, disyariatkan dalam agama Islam, menghormati mereka, bersalawat atas mereka, kemudian bertakwa kepada Allah terhadap mereka, tidak boleh merendahkan mereka. Kalau ada yang berkata, Ustaz, mungkin tidak benar Habib tersebut apakah keturunan Rasulullah SAW atau tidak, maka tugas kita ketika ada orang yang mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita memuliakannya, menghormatinya, kemudian bersolawat atasnya bersamaan bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita. Adapun mereka mungkin tidak benar dalam pengakuannya, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Tugas kita apa? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi patut kita ingatkan kaum muslim bahwasanya jangankan para habaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada ibundanya para habaib. Siapa itu? Fatimah Az-Zahra, istri Nabi Muhammad, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwasanya, ya Fatimah, salini min malillahi ma syi'ta, fa inni la ughni anki min Allahi syai'an. Wahai Fatimah, minta kepadaku dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku sekehendakmu. Tetapi di hari kiamat aku tidak bisa menolongmu jika tidak beriman, jika tidak taat, jika melakukan kesyirikan, jika melakukan perbuatan bid'ah. Maka kita wajib menghormati keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak boleh menyatakan mereka lepas dari kesalahan, karena mereka manusia biasa. Manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kewenangan untuk membuat syariat, yang tidak lepas dari dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Nah, itu jawaban saya yang agak panjang tentang perkara Habib ini. Jadi intinya kita harus mengetahui siapa itu dulu keturunan Rasul, kemudian apa kewajiban kita sebagai seorang manusia terhadap keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di Indonesia disebut sebagai Habib dan juga di negeri Yaman disebut sebagai Habib. Adapun di Arab Saudi saya tidak mengenal. Kata-kata itu banyak, tidak terkenal dengan kata-kata itu. Kemudian kalau seandainya ada yang berdusta, maka pada saat itu urusan yang mengaku. Kita hanya tugas kita jika ada yang mengaku dan kita percaya, maka pada saat itu kita wajib menghormatinya. Adapun yang mengaku kemudian dia berdusta, maka itu bukan tugas kita untuk memverifikasi ataupun yang semisalnya. Tetapi ingat sekali lagi bahwasanya kita tidak boleh ghulu kepada semua orang, ya. Bahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh terlalu berlebih-lebihan memujinya sampai menyamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Apalagi manusia yang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan 10 orang yang dijamin masuk surga. Tidak boleh kita ghulu kepada mereka, apalagi yang di bawah mereka, yang belum ada jaminan sama sekali mereka diampuni dosanya ataupun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, tadi Ustaz menyampaikan mengenai adanya amalan yang tertolak atau ditolak. Apakah maksud dari amalan yang tertolak atau ditolak itu, apakah itu menjadi sia-sia yang dia dapatkan cuma kelebihan fisik, ataukah tertolak atau kalau tidak diberi tolak itu menjadikan dia berdosa atau menjadikan dia masuk neraka? Terima kasih Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di neraka. Berdasarkan hadis ini, maka kita ambil pelajaran bahwa perbuatan yang mengada-ngada diharamkan dalam agama. Di dalam agama, perbuatan yang mengada-ngada diharamkan dalam agama. Ya, mengada-ngada sholat, mengada-ngada baca Quran, mengada-ngada zikir, mengada-ngada tata cara yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengada-ngada di dalam perkara istighasah, mengada-ngada di dalam perkara berzikir, mengada-ngada di dalam perkara bersolawat, mengada-ngada di dalam perkara, maka ini diharamkan dalam agama Islam karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada dalam agama. Ini wajib kita yakini, wajib diyakini bahwa haram untuk mengerjakan perkara yang mengada-ngada dalam agama. Ya, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, apa saja yang berkaitan dengan agama maka diharamkan untuk mengada-ngada karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Yang kedua, berdasarkan hadis tadi kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW mencela dan mengancam perbuatan bid'ah, yaitu mengada-ngada. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Itu celaan dari Rasulullah SAW. Berarti siapa yang mengerjakan bid'ah maka dia tercela berdasarkan hadis ini. Maka dia tercela berdasarkan hadis ini. Kemudian yang ketiga, beliau mengancam pelakunya diancam dengan neraka. Ya, pelakunya diancam dengan neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka. Itu hukumnya begitu. Yang pertama, perbuatan bid'ah haram karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, perbuatan bid'ah tercela karena dicela oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, perbuatan bid'ah menyebabkan kepada neraka. Itu hukumnya. Lihat perkataan saya, jangan salah paham. Itu hukumnya. Adapun di hadapan kita ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Apakah kita langsung hukumi dia neraka? Tidak. Jangan begitu. Nggak boleh. Dan saya tidak mengajarkan seperti itu. Oh, kamu neraka. Karena memvonis seseorang surga atau neraka hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering disalah pahami oleh sebagian orang. Ketika ada pendakwah-pendakwah yang mencegah kaum muslimin untuk melakukan perbuatan bid'ah dan menyebutkan bahaya-bahaya perbuatan bid'ah, di antaranya diancam dengan neraka. Maka kemudian dia langsung menganggap, ya, nih ustadz ini kayaknya pemilik kunci surga. Enak saja mengatakan orang neraka, surga, neraka. Enggak. Kita sekarang ngajarin ilmu. Ilmunya, satu, bid'ah haram. Yang kedua, bid'ah dicela dalam agama. Yang ketiga, pelaku bid'ah diancam. Lihat, makanya bahasa saya diancam. Karena mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya. Tetapi kita harus memahami dalilnya pelaku bid'ah diancam neraka. Itu ilmunya begitu. Adapun pelakunya, maka kita tidak boleh asal vonis, nggak boleh. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk memvonis dia nanti di akhirat apakah surga atau neraka. Jadi bisa dipahami ya. Ini bukan kita berarti panitia akhirat, enggak. Ini salah nih. Ada sebagian orang berbicara, tuh lihat pengajian-pengajian panitia akhirat, sok benar sendiri. Enggak. Kita sekarang menjelaskan kepada umat bahwasanya ada larangan. Salah satu jenis larangan selain minum khamar, berjudi, mencuri,
kemudian membunuh, berlaku kesyirikan, termasuk larangan adalah berbuat bid'ah. Jadi dia salah satu dari perbuatan haram. Ya, karena dilarang oleh Rasulullah, dicela oleh Rasulullah, diancam tidak diterima amalnya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya diancam neraka. Ya. Tetapi apakah kita bisa langsung memvonis orang di tengah jalan, orang seperti ini langsung kita ini neraka? Enggak. Kita sekarang belajar ilmunya. Adapun memvonis orang itu bukan tugas kita sebagai kaum muslimin. Kita hanya menasihati kalau seandainya ada melakukan perbuatan bid'ah, jauhi. Taib. Tadi ditanya, apa yang dimaksud tertolak? Tertolak itu maksudnya dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah, tidak diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini ya, wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, dalam amalan atau berdasarkan hadisnya itu ada, kan ada hadis yang sahih, ada yang lemah ataupun palsu. Bagaimana apabila amalan tersebut dilakukan, tapi ternyata hadisnya itu lemah, tapi niatnya tidak untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis yang lemah tersebut, ataupun hadisnya hasan seperti itu. Demikian pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, perhatikan baik-baik permasalahan ini. Saya ingin dudukkan dulu permasalahan. Apa itu hadis lemah? Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis hasan? Jadi gini, di dalam ilmu mustalah hadis atau kaidah ilmu hadis ada 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama hadis kenapa sampai hadis ini disebut sebagai hadis yang sahih. Yang pertama, mattasala sanaduh. Sanadnya bersambung. Saya beri contoh, dari mulai Imam Bukhari, kemudian kepada syekhnya, kemudian kepada syekhnya, kemudian kepada para tabi'in, tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sambung. Nyambung itu maksudnya adalah apa? Imam Bukhari mendengar langsung dari gurunya. Ya. Gurunya mendengar dari gurunya. Gurunya mendengar dari tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in mendengar dari tabi'in, tabi'in mendengar dari sahabat Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW mendengar dari Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Nah, syarat pertama hadis yang sahih adalah sanadnya tersambung, tidak boleh terputus. Artinya ada orang yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian. Ini namanya terputus. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah binaqlin adlin dhabit. Dengan rawi-rawi yang kuat hafalannya. Rawi-rawi yang kuat hafalannya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah thiqah. Rawinya terpercaya. Terpercaya di sini maksudnya adalah baik dari sisi pribadinya. Dia terpercaya, tidak dikenal dengan pendusta, tidak dikenal dengan dengan ingkar janji dan seterusnya. Atau sisi akidahnya, ya, tidak dikenal sebagai orang munafik, tidak dikenal sebagai ahli maksiat dan seterusnya. Dari sisi keberadaan dirinya, dia thiqah, terpercaya. Yang keempat adalah syaratnya yaitu min ghairi syudzuz. Sanadnya atau matannya tidak cacat. Cacat di sini maksudnya apa? Menyelisihi matan yang lebih kuat, menyelisihi sanad yang lebih kuat, atau illat, ada illatnya, yaitu dia menyendiri misalkan. Tadi menyendiri tadi tidak menyendiri.
Ya, ilat cacat. Nah, itulah 5 syarat dari hadis sahih. Yang pertama, tersambung sanadnya. Yang kedua, rawinya hafalnya kuat. Yang ketiga, rawinya terpercaya. Yang keempat, tidak ada cacat. Yang kelima, tidak menyendiri. Maksudnya tidak menyendiri, menyelisih hadis-hadis yang lain yang begitu banyak, yang tidak sesuai dengannya. Baik. Itu hadis sahih. Hadis hasan bagaimana? Hadis yang kurang 1 dari 5 syarat tadi. Apa? Hafalan rawinya tidak terlalu kuat. Baik. Kemudian hadis lemah bagaimana? Oh, macam-macam. Hadis yang terputus sanadnya. 1. Hadis yang rawinya mungkin hafalannya bukan hanya kurang tetapi tidak bagus. 2. Yang ketiga, hadis yang mungkin rawinya tukang dusta atau dituduh berdusta ataupun ahli maksiat. 3. Yang keempat, hadisnya ada cacatnya. Ya, matanya aneh-aneh. Yang kelima, menyendiri, menyelisihi hadis-hadis sahih lainnya. Nah, itu penyebab dari sekian banyak penyebab lemahnya hadis. Nah, apa hukum mengamalkan hadis lemah seperti ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis lemah tidak dapat dijadikan sandaran sebagai amalan, sebagai dalil untuk beramal. Itu maksud saya. Hadis-hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalil untuk beramal ibadah. Kenapa demikian? 1, hadis lemah dari sisi ahli hadis di dalam ilmu kaidah hadis adalah tergolong hadis yang tertolak. Jadi kalau Anda belajar ilmu kaidah hadis, maka para ulama hadis akan membagi al-hadis bi'tibari qabulihi wa raddihi. Hadis berdasarkan diterima atau ditolak. Salah satu hadis yang ditolak al-haditsu dhaif, hadis yang lemah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, tidak dapat beramal dengan hadis yang lemah di dalam akidahkah, di dalam ibadahkah, atau di dalam fadhailul a'malkah. Ya, tidak dapat diamalkan. Kenapa? Karena hadis yang lemah itu menimbulkan ilmu yang sangat tidak yakin disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lemah menimbulkan ilmu yang sangat tidak yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, hadis lemah banyak menjadi penyebab perbuatan bid'ah. Yang keempat, kalau boleh mengamalkan hadis lemah, maka berarti tidak bermanfaat pekerjaan para ulama-ulama hadis, peneliti hadis, yang mana mereka meneliti kitab-kitab hadis ribuan. Ya, meneliti ini rawi yang lemah, ini rawi pendusta, ini rawi begini, ini rawi lupa setelah dia di masa tua, lupa ketika kitabnya hilang dan seterusnya. Tidak bermanfaat berarti kalau seandainya dia mengamalkan hadis yang lemah. Tidak bermanfaat penelitian-penelitian para ulama tersebut. Kemudian yang kelima, ulama-ulama yang membolehkan mengamalkan hadis yang lemah, mereka mempunyai syarat. Syaratnya apa? Bahwa hadis tersebut tidak boleh lemah sekali. Tidak boleh lemah sekali. Apalagi sampai palsu, apalagi tidak ada hadisnya. Coba lihat saja yang tersebar di masyarakat. Saya beri contoh sholawat-sholawat yang ada. Belum ada dalil sama sekali. Sebagian sholawat-sholawat yang masyhur tersebar di masyarakat, belum ada dalil sama sekali. Bahkan kadang-kadang itu disandarkan tadi kepada ahlul bait. Padahal di dalam kitab-kitab hadis belum ada. Ya, di dalam kitab-kitab hadis belum ada. Disebutkan keutamaannya, disebutkan berapa kali mengerjakannya, disebutkan kapan waktunya untuk mengerjakannya, disebutkan fadilat-fadilatnya. Padahal belum ada dalilnya. Karena sholawatnya baru ada 700-an tahun, 1000 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Maka ini tidak boleh diamalkan. Kenapa demikian? Karena ya dia berarti mengada-ngada dalam agama.
Nah ini. Kalau hadis yang lemah saja kita berpendapat atau para ulama berpendapat tidak boleh diamalkan, apalagi sampai hadis yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, dalilnya sama sekali atau amalan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan mengamalkan hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Mohon maaf Ustaz, menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau diamalkan boleh-boleh saja asal tidak lemah-lemah banget. Enggak, itu pendapat para ulama. Kita tidak memakai pendapat seperti itu. Kita memakai pendapat yang mengatakan bahwa mutlak hadis lemah tidak boleh diamalkan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadis lemah jika tidak palsu, jika tidak lemah sekali. Tetapi pendapat ini kurang tepat. Pendapat ini kurang tepat. Kenapa demikian? Karena mereka juga mempunyai syarat bahwa ketika mengamalkannya tidak boleh menyandarkan keyakinan bahwa Rasulullah SAW pernah mengamalkan itu. Sedangkan kita beramal harus mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi saya sedang menceritakan pendapat para ulama, bukan pendapat itu yang kita ambil. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Rasulullah bersabda bahwa umat terpecah menjadi 73 golongan. Cuma satu yang masuk surga. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri golongan ini? Semoga kita bisa masuk menjadi dalam golongan tersebut. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya ingin mengingatkan, jangan sampai ketika kita membahas pertanyaan seperti ini, kemudian kita dituduh pengajiannya tuh panitia akhirat, suka-suka mengeluarkan orang dari Islam, suka-suka memasukkan orang ke dalam neraka, itu panitia akhirat tuh. Ini tidak benar, ini keliru. Meskipun dikatakan oleh seorang pendai, ini tidak benar. Ini adalah sebuah kekeliruan pemahaman dan sebuah sentimen pribadi, ini tidak benar. Ya, kita menjelaskan hadis Rasul, dan itu hadis Rasul ada 73 orang, 73 kelompok di dalam umat Islam ini, nantinya 72 masuk ke dalam neraka, satunya di dalam surga. Itu hadis Rasul. Kita harus menjelaskan kepada umat Islam agar umat Islam masuk kepada satu yang ini, jangan sampai masuk kepada 72 tadi. Lah kemudian kita di ujuk-ujuk kita disebut sebagai panitia akhirat. Ini tidak benar para ikhwan. Nah, jadi yang dimaksud dari hadis tersebut, lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa riwayatnya, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73. Dan jangan alergi membicarakan ini. Kenapa sih? Ini hadis Rasul, nggak boleh kita alergi membicarakan ini. Ya, seluruh umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, golongan. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatku. Itu cirinya. Ciri orang yang selamat adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan yang dimaksud mengikuti para sahabat adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa yang mereka pahami, kita pahami terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, itu jawaban dari pertanyaan tadi. Allahu a'lam. Masih ada waktu, Ustaz? Silahkan Pak, masih ada waktu. Tadi pertanyaan berikutnya, tadi Ustaz menjelaskan pentingnya kita beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian apabila kita bagaimana kita bisa mengetahui bahwa amalan itu sudah ada contohnya berdasarkan hadis yang sahih atau tidak, dan bagaimana apabila kita tidak mengetahui, apa yang harus kita lakukan? Ini bagus pertanyaannya. Maka ini adalah salah satu metode beragama yang harus dipahami baik-baik.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan metode ini dengan bagus sekali di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an 2 ayat. Surat An-Nahl ayat 43, Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya. Maka tugas kita sebagai orang awam bertanya kepada ulama, apakah amalan ini boleh diamalkan? Apakah amalan ini berdasarkan hadis sahih atau tidak? Dan wajib kita untuk bertanya terutama di zaman sekarang. Zaman yang sebagian orang sangat mudah menyebarkan informasi. Sehingga ada orang-orang yang nakal tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi tentang amaliyah dalam yang disandarkan ke dalam agama Islam, padahal belum ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedaruratan, keterpaksaan kita di zaman sekarang untuk bertanya sangat-sangat signifikan. Harus bertanya, jangan sampai kita telan bulan-bulan apa yang datang dari berita-berita yang sampai kepada kita. Ya, dan sangat-sangat boleh kita bertanya kepada kiai kita, tuan guru kita, habib kita, ustadz kita, ya, pemuka-pemuka agama kita yang menganjurkan mengamalkan sebuah amalan. Sangat boleh kita bertanya, dan bukan sikap kurang ajar tidak beradab. Kita bertanya, mohon maaf Pak Yai, apa dalilnya mengamalkan zikir ini? Mohon maaf Ustadz, apa dalilnya mengamalkan zikir ini? Mohon maaf, ini apakah hadisnya sahih atau tidak? Boleh bertanya berdasarkan ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah fungsinya para ulama, menjelaskan jika umat Islam tidak faham. Bukan berarti kita kurang ajar terhadap ulama kita, tidak. Tetapi kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Dan para ulama bukan dalil. Para ulama adalah manusia-manusia yang menunjukkan kita kepada dalil. Ya, itu harus diingat baik-baik. Jadi apa yang dikerjakan oleh para ulama bukan berarti itu benar kalau seandainya tidak berdalil. Para ulama bukan dalil, tetapi mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang mulia, yang menyampaikan umat Islam kepada dalil. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya saya persilahkan apabila ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di Zoom ini. Oke, kalau itu saya bacakan saja apabila ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan di luar tema, Ustaz. Bagaimanakah caranya kita untuk benar-benar amalan apa untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar bertaubat? Terima kasih. Kita harus mengumpulkan syarat-syarat taubat saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat-syarat taubat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan taubatan nasuhan adalah taubatun shadiqatun jazimatun. Taubat yang jujur dan bertekad. Maka di sini kita harus untuk jujur dalam taubat kita dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu kembali. Makanya
para ulama di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan yudhnibu dzamba tsumma la yarji'u ilaih. Yang disebut dengan taubat nasuha adalah dia berdosa lalu bertobat dan tidak kembali lagi. Nah, ini para ikhwah. Begitu juga perkataan dari Umar bin Khattab dalam perkara yang lain, yaitu beliau mengatakan tsumma la ya'udu fihi. Dia bertobat kemudian dia tidak kembali lagi mengerjakan taubat tersebut. Nah, itu syarat yang pertama, bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan taubat tersebut. Melakukan dosa tersebut maksud saya. Kemudian yang kedua adalah agar kita dinyatakan benar-benar bertobat, yaitu menyesal. Karena perhatikan baik-baik, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu at-taubah." An-nadamu taubatun afwan. Menyesal itu adalah sebuah bentuk taubat. Jadi sebesar penyesalan seseorang atas sebuah dosa, maka sebesar itu pula kadar taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat yang sebenar-benar taubat. Dinyatakan dia bisa mengetahui dirinya benar-benar taubat dari dua sisi ini. Yang pertama, dia bertekad untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Yang kedua, dia menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Yang ketiga adalah dia memutuskan dosa tersebut. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa, memutuskan dosa tersebut, dia seperti tidak memiliki dosa tersebut. Nah, yang keempat, dia harus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tuntutan apa-apa, bukan karena konsekuensi apa-apa, tetapi murni hanya karena ingin mencari pahala dari Allah dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kalau seandainya saat dia bertobat, saat dia melakukan maksiat dahulu, ada hak-hak orang lain yang dia pernah ambil, dia pernah menzalimi orang, maka dia wajib minta halal dengan cara mengembalikan hak-hak orang tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz. Kalau ada waktunya sudah habis, tahu ya Ustaz ya, masih banyak pertanyaan. Siap, 5 menit lagi Pak. Oke. Ustaz, pertanyaan berikutnya juga nih di luar topik kajian mengenai tentang zakat mal. Bagaimanakah cara perhitungan zakat mal tersebut? Apakah berdasarkan harta yang dimiliki ataukah berdasarkan penambahan harta yang dimiliki? Misalkan punya harta tahun lalu 1 miliar, kemudian sekarang jadi 750 juta. Apakah itu juga perhitungan zakat malnya berdasarkan yang 750 juta itu atau bagaimana? Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saya ketika ditanya masalah zakat, ini sebelum jawab ya, ketika di sana masalah zakat, saya jadi terpikir kajian bersama Pak Dodi sekeluarga dan juga kaum muslimin di hari Ahad di setiap bulannya. Saya terpikir kita kan sudah membahas tentang syahadat la ilaha illallah, kemudian nanti kita lanjutkan syahadat Muhammad Rasulullah karena ada bagian-bagian yang belum terselesaikan. Maka mungkin bisa kita lanjutkan dengan rukun Islam, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama masa pandemi Covid-19 ini. Taib, dan yang seperti inilah semestinya kaum muslimin belajar agama. Belajar agama dia semestinya sistematis, bukan hanya kajian-kajian tematik umum ya, apalagi sampai yang dicari hanya lucu-lucunya saja. Dan Anda silahkan cek kadang-kadang di YouTube yang terkenal ceramah fulan terlucu, terbaru terlucu. Jadi yang dicari cuma lucu-lucunya saja. Ini tidak akhirnya yang fokusnya dan intennya sebenarnya adalah ilmunya, malah yang dilihat bukan itu.
Yang jelas begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Baik. Sekarang saya akan jawab tentang zakat. Zakat syaratnya ada 5. Yang pertama Islam. Yang kedua merdeka. Merdeka di sini bukan 1945 tetapi bukan budak. Ya, karena kalau seandainya dia bukan Islam, maka amalannya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menahan mereka dari diterimanya amal mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau mereka budak bukan merdeka, maka berarti hartanya milik tuannya, bukan miliknya. Yang ketiga adalah dia memiliki harta sampai nisab. Apa itu memiliki harta sampai nisab? Nisab adalah batasan terendah yang sudah ditentukan oleh syariat. Dengannya seseorang mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Seperti misalkan untuk nisab emas 85 gram kalau kita gramkan ya. Untuk nisab perak 550 gram perak misalkan ya, seperti itu yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Nah, itu namanya nisab ya. Syaratnya yang ketiga itu. Syarat yang keempat adalah harta yang dimiliki sampai nisab tadi melalui 1 tahun kepemilikan. Saya beri contoh. Sekarang bulan Jumadil Ula 1442 Hijriah. Dan saya berpesan, tentukanlah bulan zakatmu sesuai dengan nisabmu dari bulan-bulan Qamariyah, tahun Hijriah. Kenapa? Karena harinya lebih sedikit. Kenapa harinya lebih sedikit? Karena berarti lebih cepat harta kita terpisahkan dari yang kotor-kotor. Lebih cepat hak orang miskin dan fakir diberikan kepada mereka. Ya, makanya diambil bulan-bulan Qamariyah dan tahun Hijriyah. Baik, saya memiliki harta sampai nisab. Anggap misalkan sekarang sebentar saya mau lihat. Coba Pak Dodi juga lihat di internet kira-kira 1 gram emas berapa? 1 gram emas. 1 gram emas 800.000? 1 juta? 857. Baik, anggap 800.000 ya Pak. Maka para ulama mengatakan nisabnya emas 85 gram emas. Berarti 85 gram kali 800.000. 800.000. 85 kali 800.000 sama dengan 68 juta. Siapa yang memiliki uang? Saya memiliki uang 70 juta. Bulan Jumadil Ula 1442 Hijriah. Maka yang dimaksud dengan 1 haul adalah ketika nanti bulan Jumadil Ula 1443 Hijriah, uang saya masih 70 juta, lebih daripada 68 juta. Ya. Atau bertambah. Misalkan menjadi 100 juta, 150 juta. Mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh harta kita. Maka berarti saya wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Itu kalau seandainya kita berbicara pakai nisab emas. Kalau kita berbicara pakai nisab perak, ya, berapa nisab perak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nisab perak adalah sekitar 672 gram. Ada yang mengatakan seperti itu. 672 gram. Atau ada yang mengatakan 595 gram. Kita ambil yang paling sedikit.
595 gram. Coba lihat Pak sekarang 1 gram perak. Berapa? 1 gram perak 17.000, kita anggap 17.000 ya, atau 15.000 biar lebih enak. 15.000, anggap seperti itu. 595 gram perak kali 15.000, ya, kali 15.000 sama dengan 8,9 sekian. Anggap 10 juta. Siapa yang memiliki uang 10 juta berdasarkan nisab perak, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Kalau seandainya tahun depan Jumadil Ula 1442 Hijriah, 43 Hijriah, dia masih memiliki uang 10 juta. Tapi Ustaz, tahun depan uangnya habis, tinggal 5 juta. Oh, berarti belum sampai nisab, berarti tidak wajib. Baik. Syarat yang kelima adalah yaitu dimiliki secara sempurna. Jadi Islam merdeka, kemudian syarat yang ketiga memiliki harta sampai nisab, dimilikinya selama 1 tahun, yang kelima dimiliki secara sempurna. Apa maksudnya? Bahwa uang tersebut, harta tersebut memang harta kita, bukan harta kongsian. Harta kita, bukan harta kongsian. Nah ini jadi untuk menjawab pertanyaan tadi bagaimana? Berarti kalau misalkan ada orang memiliki duit 1 miliar, sampai tidak nisabnya, baik secara perak, secara emas, dua-duanya sampai. Oke. Itu bulan Jumadil Ula 1442 Hijriah. Kita lihat tahun depan Jumadil Ula 1443 Hijriah. Ustadz, uangnya berkurang. Kurangnya berapa? Jadi 900 juta. Itulah yang dihitung. Itulah yang dihitung. Bukan 1 miliar tadi, enggak. Karena dia harus 1 tahun melewati. Ustadz, uangnya habis. Tinggal berapa? 1 juta. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Allah Maha Kuasa. Dari 1 miliar uangnya habis 1 juta. Tinggal 1 juta. Wajib nggak zakat? Tahun depan berarti tidak wajib zakat. Ustadz, uangnya nambah. Oh, berarti sesuai dengan tambahannya. Maksudnya apa sesuai dengan tambahannya? 1 miliar. Jumlah sekarangnya, jumlah waktu mau mengeluarkan zakatnya berapa? Bulan Jumadil Ula 1443 berapa? 2 miliar Ustadz. 2 miliar itu yang dihitung 2,5%-nya berapa? Cara menghitung 2,5% mudah. 2 miliar bagi 40. 2,5% itu adalah gambaran 40. 2,5% itu adalah 40 itu adalah gambaran 2,5%. Agar mudah. Coba kita hitung sekarang. Tadi Pak Dodi bilang 1 miliar. 1 miliar ya 100 juta ya 1 miliar dibagi 40 25 juta. Berarti harta yang wajib dia keluarkan kalau dia punya uang 1 miliar tahun depan, maka 25 juta. Ya. Jadi mudahnya begitu, 2,5% itu dibagi 40. Ustadz, berarti semua tambah. Berarti paling mudahnya begini Pak Dodi. Sebentar. Paling mudahnya begini, tambahkan dulu ya, tentukan dulu bulannya. Kalau sudah sampai nisab, tentukan dulu bulannya, dan tidak mesti harus bulan Ramadan. Ya, tetapi sebagian besar kaum muslimin di bulan Ramadan karena memang bulan berkah. Nah, kalau sudah ditentukan bulannya, baru nanti tahun depan lihat berapa jumlah uangnya, baru dibagi 40 dikurangi hutang sebelumnya. Hutang-hutang kita kurangi, baru setelah itu bagi 40, nilai yang keluar itulah harta dari yang wajib dikeluarkan dari zakatnya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan-penjelasan dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas Ustaz berkenan mengisi kajian ini. Kiranya Ustaz berkenan menutup dengan doa kafaratul majelis. Demikian dari kami. Terima kasih Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi, maka begitu juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang paling berhak untuk diikuti. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu fiik.